Haleluya. Wah, Bapak Ibu, kita bersyukur untuk ibadah PA kita pada malam hari ini yang terambil dalam kitab Maleakhi pasal yang pertama, tetapi dimulai dalam ayat yang ke-6 sampai ke-14. Sambil kita mempersiapkan Alkitab kita, saya ingin sebagai prolog pembukaan ya, bahwa ya kita ada 18 partisipan nih yang saya catat di sini. Wah, ada beberapa nama, cuman kadang-kadang apakah saya tanggapi berapa orang penatuan yang hadir di sini ya, karena begitu penting ya kita untuk berbagi di dalam pendalaman Alkitab kita, bahwa kegiatan pendalaman Alkitab ini bukan hanya untuk mengikuti sekedar tugas atau rutinitas sebagai partisipan gerejawi kita ya, namun kita memang mau benar-benar memenuhi wawasan keimanan kita, walaupun dari kognitif akhirnya terus akan memotivasi kita untuk melakukan dalam hari-hari hidup kita. Kita bersyukur untuk Gereja Reformasi Indonesia yang rutin ya dalam beberapa modul tentang pendalaman Alkitab, dan ini tidak artinya setiap gereja seperti kita harus berbangga, namun juga ke depan partisipan ini akan makin lebih bertambah ya, kualitas maupun kuantitasnya. Bapak Ibu, saya karena masih ada waktu, saya ingin mengajak Bapak Ibu ini untuk flashback lah ya tentang pokok bahasan dalam kitab Maleakhi ini. Saya ingin mengekspos kembali satu peristiwa historis, latar belakang daripada kitab Maleakhi ini. Kita mungkin sudah ketahui, ketika pasca kerajaan Israel era Salomo berakhir, maka Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Ya, kerajaan yang di utara adalah kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria, ya, dan yang di selatan adalah kerajaan Yehuda. Nah, yang kita bahas saat ini adalah kerajaan Yehuda. Kita ketahui pada tahun 722 sebelum Masehi ya, kerajaan utara itu Israel diserbu oleh bangsa Asyur, kemudian dikalahkan, ditaklukkan, kemudian dibuang ya ke Asyur gitu, dan tidak kembali lagi. Ya, tidak kembali lagi. Bahkan sampai sekarang ada satu pendapat memang dalam realitas 10 suku Israel itu telah hilang gitu ya Bapak Ibu. Kemudian pada tahun 586 sebelum Masehi ya, bangsa Babel dipimpin oleh Nebukadnezar, Babilonia, mengalahkan juga kerajaan Yehuda, kemudian menaklukkan, kemudian membuang juga semuanya. Situ ada nabi, ada imam, gitu ya, ke Babel. Nah, dari 586 sebelum Masehi, kita tahu bahwa 70 tahun mereka dibuang di Babilonia, di Babel ya. Dan pada tahun 586 dikurang 70 tahun, berarti 516 mereka diizinkan pulang. Nah, diizinkan pulang ini kita luar biasa nih. Ya. Kalau kita lihat itu karena Tuhan. Karena Tuhan memilih seseorang ini, seorangnya bukan sembarangan, seorang yang diurapi. Seorang Mesias di luar Israel satu-satunya. Ini mungkin Bapak Ibu bertanya nih, Mesias apa lagi di luar Israel? Ini realita. Kalau kita buka di Yesaya 45 ayat 1, yaitu Raja Kores, hamba yang kuurapi. Bahasa urapi itu adalah dalam bahasa Yahudi Mesias gitu ya. Mesayah gitu ya, atau Masiah.
Nah, itulah perjalanannya historisnya. Jadi Nabi Maleaki kita sebut Nabi, Hagai, Zakaria, Maleaki, itu semua dan juga imam-imam itu memang diangkut ke sana. Dan mereka akhirnya pulang bersama-sama juga. Nah, kitab ini ditulis oleh Maleaki sekitar tahun 440 sebelum Masehi. Itulah Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan historisnya, ya, latar belakangnya, agar apa? Agar dalam PA kita ini sudah mulai mindset kita dalam situasi kondisi kita pahami dulu kitab ini ditulis tuh dalam keadaan apa, situasi kondisi yang seperti apa, sehingga kita akan lebih konkret ya, realita konkretnya tuh kita pahami, jangan langsung ditarik ke yang realitas sekarang. Apalagi kita nanti akan baca hanya ayat 6 sampai 14. Mungkin nanti sharing ada yang melewati, otomatis selanjutnya pasti ada PA berikutnya ya. Tapi kita terkonsentrasi pendalaman Alkitab ini ya dalam konsentrasi pasal ayat 6 sampai 14. Jadi kita tidak overlapping, tapi kita belajar untuk fokus. Pasti banyak sesuatu yang kita dapatkan ya, keindahan-keindahan dari firman Tuhan di dalamnya. Oke, mari kita baca ya, mungkin gantian ya, bergantian dalam kitab Maleaki pasal yang ke-1 dari mulai yang ke-6 sampai ke-14. Jadi kalau tidak salah berarti ada 9 ya. 9. Mungkin dibacakan aja bergantian ya. Mulai dari Pak Heri. Silakan Pak Heri. Masih ada waktu kita soalnya. Berapa ayat Pak Ustaz? Saya rasa 1 aja ya. Ya, siap. Biar kebagian. Ya. Ya. Demikian firman Tuhan dalam perikop pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ya. Lanjut Ibu Yemima, tolong dibacakan. Ayat ke-7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan. Ya, lanjut yang ke-8. Ucok ya, Pak Ucok ya. Oke, ayat ke-8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Baik, yang ke-9, Saudari Esther. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu, masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Ya, Pak Rahmat yang ayat 10. Maaf Pak Saud, lagi bawa mobil. Oh, bawa mobil. Baik, Vera jadi. Oke, Yo. Pak Rahmat, hati-hati. Ya. Ya, makasih. Ayat 10. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Iya, oh saya kelewatan. Ibu Pariyati ayat yang ke-11. Oke. 11 ya? Iya, 11 Ibu.
Sebab dari terbitnya sampai kepada terbangnya nggak gitu kelihatan. Oh, nggak begitu kelihatan ya? Dari terbitnya sampai kepada apa ini ya? Bangsa-bangsa, dan di setiap tempat diberikan dan dipersembahkan korban bagi nama-namaku besar di antara kesayangan bangsa firman Tuhan semesta alam. Iya, mungkin karena agak gelap ya, jadi ada sedikit Gelap. gangguan ya. Ya. Baik, ya terima kasih Bu Pariyati. Ya, agak gelap. Iya, baik. Ayat yang ke-12, Juna ya, Saudara Juna, silakan baca. Ayat 12, tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan ayat yang ke-12, tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Iya. Kemudian yang 13, Saudari Susi. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Ya, yang ke-14, Saudara Yakub, terakhir. Ya, Pak. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya. Tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan, sebab aku ini raja yang besar. Firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Ya, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah ya kita yang benar-benar haus ya, bergairah untuk bukan hanya mengetahui tapi melakukannya dalam hari-hari hidup kita ya. Bapak Ibu, kelihatannya ini cukup banyak sampai 22 partisipan, maka untuk menghemat waktu ya, supaya kita bisa sharing nanti, saya pikir ini yang terbaik kita lanjutkan dalam sesi berikutnya, yaitu Saudara George untuk sebagai sharing yang pertama. Silakan George, waktu dan tempat. Oke, terima kasih Pak Saud. Pertama-tama selamat malam untuk teman-teman semua, untuk Bapak Ibu, untuk saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan. Dari 9 ayat ini saya lihat agak berbeda ya dengan tipikal Injil atau surat di Perjanjian Baru yang lebih sering dibaca atau dibahas ya. Karena dengan struktur penulisannya maupun tadi dengan konteks sejarahnya Nabi Maliaki sendiri gitu kan, bagaimana Maliaki itu cuma disebut di ayat pertama doang gitu kan, di surat dimanapun tidak ada yang mencatat riwayat Maliaki kecuali surat Maliaki ini gitu. Jadi saya merasa ini adalah satu perikop yang intriguing atau menarik gitu ya, membuat penasaran gitu. Dari sini yang saya lihat 9 ayat ini secara general atau secara umum itu kan berbicara mengenai Allah Bapa dengan umat Israel. Dan yang saya dapat adalah Allah Bapa di sini mengkritisi, mengecam, itu, memarahi, dan mempertanyakan, ya menunjukkan juga berduka, kecewa, marah terhadap umatnya yang tidak serius dalam menyembah Tuhan, yang tidak serius dalam mematuhi ketentuannya Tuhan. Kayak misalnya di ayat 6 di sini kan misalnya Tuhan bilang, seorang anak hormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Ya, kalau di sini yang saya dapat adalah bagaimana
orang Israel itu meremehkan, kalau menurut saya lah masanya meremehkan atau menganggap sepele hubungan mereka dengan Allah Bapa. Padahal kita tahu Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan. Allah Bapa adalah Allah yang membimbing mereka keluar dari tanah Mesir. Allah Bapa adalah Allah yang memberikan 10 hukum untuk mereka. Tetapi orang Israel ya menganggap enteng itu loh. Gimana ibaratnya yang tadi dibilang, di manakah hormat padaku? Nggak ada. Di manakah takut? Nggak ada gitu loh. Dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Ini yang saya bilang mereka tuh bahasa sehari-hari mungkin pura-pura pilon atau pura-pura nggak tahu gitu kan. Di otak saya mikirnya ini mungkin ada beberapa orang yang memang secara benar-benar nggak tahu. Jadi bukan pura-pura nggak tahu, tapi memang nggak tahu. Tetapi hati saya bilang ini mah bukan pura-pura nggak tahu, tapi memang benar-benar udah kurang ajar. Jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan, mereka tahu ketentuan, tetapi mereka tidak mengamalkannya itu. Mereka bukan yang mengikuti aturan itu mereka injek-injek, gitu loh, ibaratnya. Itu yang pertama saya bisa amati. Lalu juga di ayat 7 juga dijelaskan, sama yang tadi saya bilang, bagaimana mereka pura-pura mempertanyakannya. Dengan apa? Cara bagaimana kami mencermarkannya. Gitu kan. Ayat 8 juga. Dan ayat 9, kalau saya lihat di sini, Maliaki 1, ayat 9 ini adalah sesuatu yang ironis. Bagaimana umat Israel bilang, cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Ya, Allah itu bukanlah Allah yang bisa dijilat. Itu yang saya tangkap juga. Poin kedua, Allah bukan Allah yang kayak bos kita di kantor misalnya, atau kayak guru, kepala sekolah, dekan, rektor, dan sebagainya di institusi pendidikan. Allah itu bukan Allah yang bisa disuap, bisa dijilat, dipoles-poles gitu kan. Ya seperti itulah, dihalus-halusin. Enggak, Allah itu Allah yang tidak kompromi. Gitu loh. Begitu tinggi standar Allah, begitu luar biasa ya level integritas yang Allah perlihatkan, teladan yang Allah perlihatkan kepada umatnya. Sehingga Allah itu tidak mentoleransikan. Jadi tidak ada istilahnya 99 dari 100 itu sudah baik. Kalau untuk di hadapan Allah yang saya tangkap adalah harus 100 dari 100. Tidak ada celah sama sekali untuk main-main dengan Allah. Gitu loh yang saya tangkap dari ayat 6 sampai 9 ini. Semua tuh berngomong kepada poin itu. Bagaimana begitu tinggi standar Allah tetapi begitu kurang ajar orang Israel. Bahkan orang Israel pura-pura, kalau menurut saya pura-pura seakan-akan, oh kita sudah melakukannya dengan benar, oh kita sudah mempersembahkan korban, tapi ya itu ala kadarnya aja, kayak seakan-akan cuma rutinitas biasa hari Minggu ke gereja gitu. Kalau zaman sekarang hari Minggu ke gereja, tapi ya begitu, cuma kasih badan doang, tidak benar-benar beribadah, tidak benar-benar memberikan persembahan, tidak benar-benar memuji Tuhan, atau mungkin yang kalau yang mengkhotbah mungkin tidak benar-benar berkhotbah, hanya memenuhi pekerjaan, memenuhi waktunya dia aja gitu loh. Lalu yang saya tangkap dari sisanya dari ayat 10 sampai 14 ini adalah saya merasa ayat 11 itu luar biasa ya. Ayat 11 itu di bahasa Indonesia dibilangnya, sebab dari terbitnya sampai pada terbenamnya matahari namaku besar di antara bangsa-bangsa. Nah, di sini yang saya perhatikan di terjemahan dari bahasa lain seperti Inggris, Mandarin ataupun bahasa asli, menurut saya bahasa Indonesia kurang lengkap. Kalau bahasa yang asing itu tadi yang saya bilang Inggris, Mandarin maupun asli disebutkan, yang saya tidak salah baca adalah di antara bangsa-bangsa tuh emfasis atau penekanannya kepada bangsa kafir atau bangsa di luar Israel. Jadi bangsa-bangsa yang pada saat itu bukanlah statusnya bangsa pilihan, bukan bangsa yang mengenal Tuhan Allah Bapa Tritunggal seperti Israel. Yang saya dapat dari situ adalah Allah Bapa ini tidak butuh sebenarnya orang Israel. Kalau bahasa kasar, Allah tidak butuh orang Israel. Allah itu memilih orang Israel, umat Israel itu bukan karena umat Israel itu umat yang luar biasa, lebih alim, lebih saleh, lebih banyak jumlahnya, atau mungkin karena umat Israel umat yang pertama-tama diberi nama, misalnya dari Yakub itu jadi Israel. Tapi memang murni karena anugerah, karena belas kasihan yang Allah berikan percuma semata-mata untuk umat Israel. Bukan Allah tidak adil karena dengan tidak memilih umat lain misalnya gitu, tetapi ya itulah Allah. Bagaimana Allah begitu kaya akan cinta kasih, yang saya dapat adalah Allah begitu kaya akan cinta kasih
Allah mengampuni gitu loh. Dari yang harusnya dihukum kekal, dari harusnya mati semua karena keberdosaan Adam dan Hawa, tapi Allah masih menyayangi, masih memberikan kasih sayangnya untuk satu umat, yaitu umat Israel. Daripada tidak ada sama sekali yang dipilih. Begitu besar anugerah Allah, itu yang saya dapat. Begitu besar kasih Allah. Ayat 12, sama balik lagi ke yang tadi, meja Tuhan memang cemar, dengan makanan di situ boleh hinakan. Itu yang saya dapat sama kayak di awal tadi. Bagaimana orang Israel menurunkan standar, bagaimana orang Israel menganggap remeh, memandang sebelah mata pelayanan atau tata ibadah atau ketentuan yang sudah Tuhan ciptakan, Tuhan sudah tentukan untuk mereka. Lalu ayat 13, lihat alangkah susah payahnya, di sini sebutkan satu kutipan. Yang saya dapat dari kutipan ini adalah orang Israel itu, ini adalah dampak tadi karena mereka tidak sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan, tidak sungguh-sungguh mempersembahkan korban, tidak sungguh-sungguh melakukan peraturan Tuhan. Sehingga mereka menganggap ini adalah suatu ketentuan yang melelahkan, suatu rutinitas yang merepotkan, menyusahkan untuk mereka. Suatu rutinitas yang, wah kalau bisa tidak dilakukan, ya nggak usah dilakukan. Suatu yang tidak, kesannya tidak wajib. Sesuatu yang remeh, sesuatu yang, ya itu, menyusahkan lah itu. Kalau menurut saya, itu yang bahaya sekali gitu, karena bukan cuma di zaman Israel, kalau saya lihat di zaman sekarang juga sama. Berapa banyak teman-teman yang saya sudah lihat itu nggak ke gereja, atau mungkin ke gereja yang ya asal nyanyi-nyanyi senang-senang aja, tapi dapat firman juga nggak banyak gitu, cuma secuil dua cuil. Atau beberapa gereja yang ya pelayanan asal ada sumber daya aja, tapi pelayanannya nggak bener gitu, kayak misalnya nyanyi asal nyanyi aja, khotbah asal khotbah, musik asal main enak didengar, bukan benar-benar tulus itu loh. Jadi yang saya dapat adalah dari ayat ini, bagaimana dari zaman Israel sampai zaman sekarang standar umat Kristen itu amat sangat rendah gitu loh. Kalau dibandingkan misalnya, mohon maaf teman-teman kita yang Muslim, yang saya tahu ya, teman-teman yang Buddhis, yang Hindu, itu kalau berdasarkan orang-orang yang saya kenal, itu mereka terkesan jauh lebih alim, jauh lebih saleh, atau jauh lebih kusuk gitu ibadahnya dibandingkan kita. Apakah, ya yang saya lihat banyak faktor ya, tapi ya itulah kenyataannya, bahwa banyak sekali orang Kristen, mau kaum Reform, mau kaum karismatik, Pantekosta, Presbyterian, Baptis, dan sebagainya, Metodis, itu sudah tidak seperti zaman dulu, di mana misalnya kayak kita tulis, orang Israel tulis Yahweh, sampai huruf vokalnya pun nggak boleh ditulis, harus ditulis dengan pen yang benar-benar bagus, harus ditulis dengan benar-benar teliti. Ya itu ada penurunan standar, ada suatu gap, ada suatu celah di situ yang menurut saya itu benar-benar kelihatan banget kacaunya, kelihatan banget jelek rendahnya itu loh di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan juga mengkritisi, sampai melalui Maleakhi Tuhan sudah berfirman seperti ini gitu, sedemikian rupa. Tuh. Yang ayat terakhir, terkutuklah penipu, punya seekor binatang. Nah, ini sama sambungannya kalau menurut saya. Bagaimana orang Israel kurang ajar, bagaimana orang Israel juga kembali lagi menurunkan standar pelayanannya. Dan orang Israel mungkin pikir, Tuhan nggak tahu lah, Tuhan ibaratnya Tuhan bisa let it slide lah kalau bahasa Inggris, atau mungkin ya Tuhan mengampuni lah, Tuhan ibaratnya membiarkan lah. Tapi enggak, Tuhan adalah Tuhan yang menghukum. Yang saya dapat dari ayat ini, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan itu menghakimi. Kalau salah, umat salah, mau saya, mau kamu, mau kita semua, siapapun itu yang salah di hadapan Tuhan, Tuhan pasti menghukum. Ya seperti ini, terkutuklah, Tuhan mengutuk, Tuhan menghakimi. Jadi ada konsekuensinya. Semua dosa yang kita perbuat dalam hidup kita itu pasti ada hukumannya, ada punishment-nya gitu. Jadi reward, merit itu kalau misalnya buat baik, tapi kalau buat jahat pasti ada punishment-nya. Dan kembali lagi di sini bilang, namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Sama kayak tadi di ayat 11. Bangsa-bangsa ini maksud adalah bangsa-bangsa bukan Israel, tapi di luar Israel. Bangsa-bangsa yang bahasa kasar adalah bangsa-bangsa kafir. Ya, itu yang saya dapat dari 9 ayat ini. Jadi untuk mensummary atau untuk menyimpulkan, yang saya dapat poin pertama adalah bagaimana orang Israel itu mengetahui apa yang harus dilakukan. Ketentuan yang benar dia tahu,
tetapi orang Israel itu tidak melakukannya. Itu orang Israel bermain-main dengan standar Tuhan, bermain-main dengan ketentuan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, orang Israel itu menganggap Tuhan itu bisa disuap, Tuhan itu bisa bisa dipoles, bisa dijilat, bisa dipuji-puji, bisa dikasih kata-kata halus, puji-pujian sebagainya. Tapi tidak, karena Tuhan yang berintegritas. Tuhan maha benar kurang ajar. Umat benar atau umat Tuhan yang memang tidak mengetahui apa yang benar, tetapi dia karena kuasa Roh Kudus dia bisa merendahkan diri, bisa menghina diri, bisa merefleksikan, menintrospeksi dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Itu yang ketiga. Lalu yang terakhir adalah bagaimana Tuhan tidak membutuhkan jasa-jasa kita. Bagaimana Tuhan tidak membutuhkan orang Israel sebagai umat pilihan satu-satunya. Tuhan bisa memilih siapapun yang dia mau. Tuhan berdaulat atas semua bangsa di muka bumi ini. Dan Tuhan, yang terakhir adalah Tuhan menghukum orang-orang yang bersalah padanya. Tuhan maha mengetahui, dan semua kesalahan pasti ada hukumannya. Itu yang saya dapat. Untuk diri saya sendiri, dari 9 ayat ini, yang menurut saya benar-benar menyentuh saya itu adalah, yang pertama, ya nggak boleh main-main. Saya merasa ada beberapa aspek dari hidup saya mungkin belum sempurna, belum sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan maunya angka 100, saya merasa mungkin saya masih 60 atau 70. Nah, itu menjadi perbaikan atau menjadi revisi dalam hidup saya, pertama. Yang kedua adalah, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Itu dapatnya dari mana ya? Saya lihat itu bagaimana tadi, kayak saya merasa kadang-kadang tuh, Tuhan pasti bakal let it slide lah, Tuhan bakal mengampuni lah, dosa saya kan kecil ya gitu, mungkin bukan dosa yang saya buat secara sengaja, atau mungkin dosa yang saya buat itu tujuannya sebenarnya baik, tapi nggak ada, Tuhan itu bukan Tuhan yang pandang bulu. Itu yang saya dapat, Tuhan itu menghukum sekecil apapun dosa saya yang saya perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan otomatis itu membawa saya ke poin ketiga, yaitu bagaimana saya harus sungguh-sungguh hidup ini mempersembahkan hidup saya 100% di hadapan Tuhan. Kalau bisa 110%, 120%, bahkan di atas 100%. Dan ketiga. Dan yang terakhir, saya mawas diri, kembali lagi disadarkan, Tuhan tidak butuh saya, Tuhan tidak butuh perbuatan baik saya, Tuhan tidak butuh pengakuan iman saya, tapi sayalah yang butuh Tuhan. Tuhan yang memilih saya sebelum dunia dibentuk, Tuhan yang memampukan saya untuk berbuat baik, Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan juga yang menyuruh memberikan Roh Kudus agar saya bisa mengenal Tuhan sebagai Tuhan Allah Tritunggal, sebagai Tuhan Yesus yang juru selamat, dan Allah Bapa Roh Kudus, dan juga Allah Roh Kudus yang menghibur. Dari saya ini aja sih. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menguatkan, kiranya Tuhan juga menegur setiap daripada kita melalui pembacaan firman yang dibacakan pada malam hari ini. Terima kasih, Om Saud. Ya, baik George, terima kasih untuk pendapatnya ya. Luar biasa, George bisa mengintisarikan ya, kemudian menyampaikan. Ada beberapa hal sih yang saya catat, bahwa kitab Maliaki ini punya tipe yang khusus, sehingga George bilang tertarik untuk mendalaminya ya. Kemudian juga secara general ya, khususnya di 6-14 ini, itu menggambarkan hubungan Allah dengan umat pilihannya ya, bangsa Israel. Dan didapat juga menurut George, bangsa Israel ini meremehkan Tuhan ya. Artinya dengan cara-cara beribadah, namun dengan menurut kemauan, menurut caranya dia, supaya Tuhan memberkati mereka. Seharusnya tidak demikian, harus menuruti Tuhan. Dan juga memang kita tahu dalam kondisi itu banyak hal yang dilanggar ya, kehidupan secara rohaninya bangsa Israel itu, baik para imam maupun sampai bangsanya, jemaatnya, semua kita tahu dilanggar ya, hal-hal yang misalnya secara rohani ya. Khusus ayat ini
yaitu tentang kurban yang dilanggar ya. Kalau lanjut-lanjut nanti ada tentang perzinahan, tentang kawin campur, tentang apapun lah, banyak dosa-dosa lain yang dilakukan ya. Menarik George ya, bahwa tadi yang saya tangkap George katakan bahwa Allah ini memang Allah yang besar. Bahkan umat yang tidak mengenal Allah justru lebih menyukakan hati Allah, lebih takut akan Allah gitu ya. Tapi ini umat pilihan ini malah meremehkan atau merendahkan ya dengan perbuatannya. Dan akhirnya George punya kesimpulan, semuanya kita bisa dengar. Nah, saatnya nih sebelum ke narasumber, biasanya kan ada sharing-sharing yang lain, partisipan dari saudara-saudara yang ada sekarang ya. Waktu kami sediakan cukup lama nih, cukup banyak waktu ya untuk kita bisa sharing gitu, khususnya di dalam ayat 6 sampai 14. Silakan. Karunia penunjukan lagi atau pengajuan diri. Mungkin ada yang menyinggung tentang apa nama Maleaki, kemudian jabatannya ya, kemudian juga tujuannya. Aduh, banyak hal sebenarnya yang kita bisa expose pada malam hari ini. Silakan. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Mungkin dari Mega ini sih, ya, Pak. Silakan. Mau menanggapi apa yang tadi Kak George simpulkan kan. Tadi yang saya catat itu ada 3. Tapi saya mau menanggapi poin yang pertama. Bagaimana orang Israel tahu yang benar tapi tidak melakukannya. Nah, yang disimpulkan Kak George ini itu dari saya pribadi itu kembali mengingatkan gitu, sebenarnya di sini bukan cuma konteks orang Israel gitu, tapi kita juga seringkali tahu yang benar, yang baik, yang seharusnya kita lakukan gitu, tapi kita malah melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini mungkin tanpa kita sadari dari hal-hal kecil yang kita ulang-ulang lakuin, mungkin hal-hal kecil misalnya dari kita cara beribadah kepada Tuhan, atau kayak misalkan telat ke gereja, atau misalkan di sini membahas tentang bagaimana Tuhan marah terhadap bangsa Israel memberikan persembahan yang kurang berkenan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan gitu. Kita juga tahu tentang ayat di mana persembahan seorang janda miskin yang Tuhan indahkan gitu, karena janda miskin ini memberikan persembahan yang itu semua adalah seluruh yang ia miliki gitu. Memang tidak besar, tapi itu adalah persembahan yang terbaik yang janda miskin itu berikan gitu. Nah, di sini kembali diingatkan gitu sih, dari yang Kak George tadi sampaikan, kembali diingatkan bagaimana kita lebih menghargai, bukan gimana ya, karena Tuhan sudah terlebih dahulu gitu memberikan apa yang terbaik kepada kita, sudah selayaknya kita juga memberikan yang terbaik. Tapi seringkali juga kita ya melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan gitu. Itu aja sih Pak dari saya. Terima kasih. Ya, baik Mega, benar. Ya, cuman juga Bapak Ibu supaya kita tahu juga ya bahwa dalam khusus ayat yang 6 sampai 14 ini tentang satu
sebenarnya pada masa itu, makanya saya bawa kita semua kepada situasi kondisi pada masa itu di Perjanjian Lama, di mana ibadah sakramentalnya, ya ibadah sakramental itu adalah memberikan kurban binatang kepada Allah. Ya, karena kalau kita buka di Ibrani pasal 9 ayat 22, segala sesuatu di dalam hukum Taurat itu ya pasti disucikan menurut darah, ya, dengan penumpahan darah. Jadi memang bangsa Israel ketika dia beribadah harus membawa kurban binatang. Nah, inilah yang membawa kurbannya itu tidak tahir atau tidak bagus, ya, cacat. Itu yang dibawa kepada Tuhan. Ini sih sebenarnya sentralnya. Gitu, seperti itu aja. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada tambahan lain? Silakan. Nyambung ya Pak Saud ya. Ya, silakan. Jadi yang binatang yang cacat, yang timpang, ya, yang buta. Ya, kalau kita baca di Imamat 22 ayat 22 tuh ya. Jadi itulah gambaran sebenarnya perikop ini bicara tentang kelakuan imam, ya, para imam, ya. Jadi para imam waktu itu, ini zaman Maleaki ini kan setelah Esra membawa rombongan kembali dari Babel. Awalnya bagus, Esra ya memimpin proklamir di Bait Allah setelah selesai dibangun untuk mereka mau dikembali kepada jalan Tuhan. Tapi berjalannya setahun kemudian, ini zamannya Maliki ini menegur karena mereka kedapatan sudah tidak benar, umat tidak benar karena pemimpinnya tidak benar. Selalu kita lihat di dalam sejarah, di dalam kisah-kisah di dalam Perjanjian Lama, baik raja, hakim-hakim, ya, imam, seperti itu malam ini kita bahas. Tuhan menegur imam, para imam yang tidak jujur. Dikatakan di ayat terakhir itu penipu. Tuhan bilang penipu kau karena kau tidak jujur, kau mempersembahkan binatang-binatang yang cacat, timpang, dan yang tidak layak seharusnya dibawa kepada korban kepada Tuhan. Tadi sudah disinggung sama George ya, bahwa mereka bukan tidak tahu, mereka tahu, para imam itu tahu, bukan tidak tahu. Nah, itu kalau kita lihat interpretasinya itu dan dibawa kepada imam, berarti teguran imam itu kalau di dalam Perjanjian Baru juga kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menegur para imam, ya, ahli-ahli Taurat, ya, pengurus-pengurus sinagoge, ya, mereka harus membeli sama imam-imam itu, ya, binatang-binatang yang dijual mereka. Di situ kita lihat bagaimana bukan lagi binatang yang bagus, yang layak yang dibawa kepada Tuhan, tetapi yang sesuai dengan apa yang para imam senang, itu umat yang menyenangkan Tuhan dengan cara menyenangkan imam. Itu satu, kalau kita mau narik tadi, mencuri kemuliaan Tuhan, disitulah para imam lakukan seperti itu. Berbisnis dia di dalam gereja. Cho Yesu, almarhum selalu mau bilang dengan istilah bahasa Chinese-nya, Cho Yesu dalam gereja, kan seperti itu para imam. Nah, kalau kita tarik aplikasinya di kehidupan kekinian kita, saya menyoroti para imam itu sekarang kan adalah kita pribadi masing-masing, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Satu pertanyaan besar, apakah kasih kita kepada Allah itu kasih yang murni, kasih yang timbul karena pengajaran bimbingan Roh Kudus kepada pertumbuhan iman kita setiap anak-anak Tuhan, atau kasih yang hanya mengharapkan Tuhan timbal balik dari Tuhan, kasih yang tidak murni, kasih yang berpura-pura seperti itu. Atau kita lihat bagaimana
ini kejadian Ananias Safira ya, Ananias dan Safira yang mengingatkan kita ya, jangan main-main dengan Allah, jangan tidak jujur karena Tuhan tahu apa yang sesungguhnya di pikiran dan hati kita. Mempersembahkan sesuatu yang tidak perlu kita ini. Kalau kita mau kasih Rp1 ya Rp1, jangan harus kita bohong-bohong ya, akal-akalin Tuhan. Kita mau kasih Rp1 tapi kelihatan kita mau kasih Rp100 seperti itu. Ini seketika juga Tuhan hukum Ananias dan Safira, kita lihat di dalam perjanjian. Biar ini mengingatkan kita, khususnya buat pribadi saya sekarang imam ya, tidak ada lagi saya harus saya pribadi yang langsung direct kepada Tuhan. Jadi ayat ini menjadi teguran dan peringatan buat saya, harus jadi imam yang bukan penipu kau, kata bahasa orang Sumatera kan, bukan penipu kau, tetapi yang jujur sebagai imam ya, berlaku terbuka di hadapan Tuhan, tidak boleh main-main, karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan tahu, dan Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan benar-benar jujur di hadapannya, mempersembahkan dirinya sepenuhnya menjadi korban yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Itu saja Pak Saud yang saya mau sambungkan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Ya, mungkin saya akan, sebelum kita menunggu yang lain, saudara-saudara yang akan partisipasi, silakan waktunya. Apakah ada? Jadi kata kurban ini sebenarnya kalau bahasa aslinya itu karaf, ya, artinya mendekat. Jadi memang cara mendekat dari dalam perjanjian lama kepada Allah, karena kan manusia pertama jatuh dalam dosa, mereka diusir, Adam dan Hawa, dan Tuhan menetapkan untuk mendekatkan kepada Allah harus dengan kurban. Kata karaf itu dari, kalau kita karib ya, bahasa kita tuh kawan karib ya, karib itu dekat. Untuk mendekat kepada Allah maka manusia itu harus mengadakan kurban. Nah, kurbannya harus yang terbaik. Karena apa? Ini artinya satu tipologi nanti digenapi dengan antitipenya itu Kristus sendiri. Bapa mengorbankan anaknya luar biasa yang tak bercacat ya, yang tak bernoda, yang tak berdosa itu untuk kita. Makanya itulah gambarannya ya. Nah, Bapak Ibu silakan, itu hanya satu wawasan bahwa kurban ini berhubungan dengan akhirnya kurban Kristus juga di atas kayu salib penggenapannya. Oh, saya kayaknya Ibu Lumongga udah mencet ini ya. Silakan Dokter Lumongga. Saya lihat nih udah. Dokter Lumongga, apakah dengar? Belum bisa ini ya, connect ya. Pak Saud, boleh nanya Pak Saud? Oh, silakan, Yakub. Ini kan pada zaman itu kan kita tahu bahwa bangsa Israel mempersembahkan persembahan yang cemar nih, Pak ya. Iya. Dan dan di ayat yang ke-6 ada tertulis, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu. Nah, iya. Yang jadi pertanyaan saya, sebelum kenapa mereka bisa mempersembahkan persembahan yang kayak di ayat selanjutnya itu kan pokoknya yang cacat tak bercela lah ya, cacat lah ya, seperti itulah. Nah, itu dari pengajaran siapa gitu loh Pak? Kalau kita tarik dari sebelumnya, siapa yang mengajarkan, oh ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Karena kan di ayat yang ke-6, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu, ini seolah-olah kayak orang Israel tuh nggak merasa bersalah gitu dengan cara ya udah saya mempersembahkan ini ya
Karena memang udah diajarkan seperti ini. Gitu. Siapa yang mengajarkan sebelumnya gitu Pak? Itu aja sih Pak. Baik. Thank you Pak. Ya, baik. Terima kasih Yakub. Ini ada satu pertanyaan yang dilemparkan ke kita semua. Saya harap sih di luar narasumber dan hamba-hamba Tuhan ya ada yang menanggapi dengan menjawab. Silakan. Jadi dengan cara bagaimanakah ketika seseorang ini ya, umat Tuhan ini, bangsa Israel ini mempersembahkan, kok cacat? Berarti dia tuh nggak, pasti ada yang dia tiru, dia lihat, dia ada yang perhatikan. menyesatkan lah kalau di zaman sekarang. Atau ada yang mengajarkan kira-kira begitu ya, paling tidak lah. Jadi kenapa ya gitu? Seperti itu ya Yakub ya. Jadi ya Pak, di balik itu semua siapa dalangnya gitu. Thank you, Pak. Thank you. Dalangnya Ki mantep. Adakah? Kalau saya gali Ya, sih, George, silakan. Sebenarnya tidak disebutkan secara eksplisit ya, tapi kalau saya menafsirkan atau mengasumsikan, sebenarnya yang namanya asumsi nggak baik ya, tapi for the sake of the argument, jadi untuk argumen ini, kalau saya lihat itu di waktu dari zaman Kain dan Habel, sebenarnya tuh saya lagi mikir gitu, kenapa Tuhan tidak berkenan kepada persembahan Kain? Itu yang saya lagi mikir. Karena kan di sini Tuhan tuh nggak bilang persembahan Kain misalnya tidak baik, tetapi di Kejadian 4 ayat 4 disebutkan Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Dari kalimat itu saya mikir begini, berarti Habel itu memang mempersembahkan best of the best, yang terbaik dari yang paling baik yang dia punya. Gitu. Makanya saya mikir kalau nggak mungkin kalimat itu dituliskan di dalam firman Tuhan. Yang saya tangkap itu, jika ditarik paralelnya sama Kain, yang saya pikirkan adalah jadi Kain itu mungkin mempersembahkan sesuatu yang tidak cukup baik dibandingkan dengan Habel. Bukan tidak baik, tetapi tidak cukup baik dengan Habel. Dan standarnya Kain itu tidak setinggi standarnya Habel. Dan saya tarik lagi dari situ, saya hubungkan ke Kejadian 6, di mana di situ perikopnya sudah kelihatan, kejahatan manusia. Ya kan? Lalu disebutkanlah manusia itu mulai ambil istri, apa semua segala itu. Ya saya pikir kalau misalnya kejadian ini dituliskan secara kronologis, jadi dalam arti misalnya secara berurutan, secara naratif, saya nangkepnya semua dari situ, dari Kejadian 4, kalau soal persembahannya. Konteksnya kalau soal persembahan itu dari Kain. Lalu hingga merambah ke seluruh lini hidup manusia, sampai semua lini itu rusak semua. Mau tadi nikah campur misalnya, berzina dan sebagainya gitu. Itu yang saya tangkap sih. Jadi dari Kain sebenarnya. Yang saya tangkap sih itu. Oke. Baik, George. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menanggapi baik pernyataan George maupun Yakub? Silakan. Mungkin sambil menunggu, saya akan coba menanggapi George ya. Memang persembahan yang diberikan Habel dan Kain itu sama-sama yang terbaik. Namun makna teologisnya, George bisa buka di Kejadian 3 ayat 21. Ya, bunyinya begini, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi di sana makna teologisnya adalah bahwa Allah mengorbankan itu binatang, diambil kulitnya untuk menutupi dosanya. Walaupun itu udah ditutupi dosanya oleh usaha Adam dan Hawa dengan daun pohon ara misalnya kan, tapi Tuhan nggak berkenan usaha manusia, diberikanlah. Nah itulah dimulainya ibadah sakramental yang pertama. Jadi apapun yang terbaik dari Kain, dia tidak mempersembahkan kurban binatang yang ada darahnya.
Karena itu adalah nanti tipologi dari kurban anak domba Allah yang tak bercacat, bercela. Kristus itu oleh darah Kristus. Jadi begitu George, harus kurban binatang. Itu memang udah ketetapan Allah dan itu terus-menerus. Gitu ya. Bahkan nanti kalau Israel, bangsa Israel udah punya bait Allah lagi, lanjut itu kurbannya. Padahal sudah digantikan ya. Ya, itulah George. Silakan menanggapi Yakub. Atau ada juga tanggapan yang lain, nggak usah jawab Yakub juga silakan. Kalau nggak ada, saya mau ngomong lagi nih. Oh, siapa? Saya mau nyambung sedikit aja. Supaya apa yang dijawab George itu dengan pertanyaan Yakub itu connect gitu loh. Kasih sedikit jembatan saja. Oke, dan silakan Pak Heri. Dan mengaitkan dengan apa yang disebut Pak Saud tadi soal secara teologisnya harus persembahan itu harus ada korban. Ya, saya mau coba jelaskan begini. Sehubungan dengan pertanyaan Yakub, kalau kita lihat konteks malam ini, berarti yang memulainya itu para imam. Makanya Tuhan bilang penipu. Para imam itu penipu. Jadi siapa yang memulai perbuatan yang jahat itu? Siapa yang mengajarkan? Ya imam itu yang mengajarkan Yakub. Kenapa imam-imam itu bisa mengajarkan seperti itu? Nah, Jos tadi coba menaiknya ke hulu soal Kain dan Habel. Sebenarnya dari situ mereka sudah menunjukkan sesuatu yang tidak jujur, ya, tidak yang istilah Jos tadi best of the best yang mempersembahkan kepada Tuhan. Kain tidak seperti itu. Nah, karena memang bukan cuma Kain, kalau kita mau tarik lagi ke hulu, memang manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan Kain kan mewarisi dari Adam yang berdosa, Adam dan Hawa yang berdosa. Dan kita tahu saat itu mereka nggak lagi di Taman Eden kan, sudah diusir Tuhan. Dan mereka adalah dua anak. Jadi pada saat itu kalau kita lihat dunia Israel dengan cerita kisah Alkitab itu 1/4 umat manusia dibunuh ya oleh Kain, Habel itu. Jadi cuma ada 4 waktu itu yang diceritakan. Tetapi sesungguhnya bukanlah Habel yang hebat kalau kita merujuk kepada persembahannya, ya. Bukan Habel yang hebat dan Kain yang kurang hebat kalau kita melihat konteks persembahan ini. Karena dua-dua manusia ini ada manusia berdosa. Dosa yang dari bapaknya Adam dan Hawa sampai kepada manusia saat ini. Jadi tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Semua manusia berdosa, termasuk Kain maupun Habel yang mempersembahkan yang terbaik. Tetapi kenapa Tuhan berkenan kepada Habel, tetapi Tuhan tidak berkenan, tidak mengindahkan Kain? Itu bukan karena apa yang dipersembahkan, itu kedaulatan Tuhan. Kita harus lihat dari perspektif yang seperti itu. Itu kedaulatan Tuhan. Orang dua-duanya berdosa kok, tidak ada yang benar kok. Jadi kalau Tuhan memilih Habel, berkenan, indahkan persembahan Habel, itu kedaulatan Tuhan. Dan tidak boleh Kain marah. Makanya Tuhan menegurnya, kamu jangan marah, karena dosa sudah mengintip kamu. Kamu harus kuasai. Tuhan bilang, kamu harus kuasai dirimu, kuasai dosa. Jangan sampai kamu jatuh ke dalam dosa itu. Kenapa Tuhan memperingatkan itu? Supaya Kain mengoreksi diri bahwa kamu harusnya Habel yang saya terima kamu bersyukur. Orang kamu berdosa kok, ademu juga berdosa kok. Tapi aku memilih salah satu, kamu mestinya bersyukur. Harusnya kita berpikir seperti itu. Makanya Kain diperingatkan, ya, jangan kau muram kamu. Ya, harusnya kau bersyukur karena di antara kalian berdosa satu Tuhan terima. Nggak dua-duanya Tuhan tolak. Harusnya kan berpikir sehatnya, normalnya begitu seharusnya. Tapi berpikirnya malah sebaliknya. Berpikiran orang berdosa seperti itu. Nah,
Soal pengorbanan menurut tipologi pertama Tuhan sudah lakukan ketika manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Manusia dengan keterbatasannya menutup diri dengan daun. Tetapi kan tidak bisa menutupi kemaluan, rasa malunya. Maka ketika Tuhan datang, Tuhan dengan retorika. Kalau kita lihat Tuhan selalu, ini mirip dengan yang kita bahas malam ini. Tuhan juga retorika. Kamu berkata, dengan apakah aku berbuat dosa? Mengapa aku menghina kamu begini, begitu? Bukankah Tuhan tahu? Tuhan tahu, bukan Tuhan tidak tahu. Itu retorika Tuhan untuk manusia sadar. Imam-imam itu sadar. Sama dengan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di manakah engkau manusia? Aku bersembunyi Tuhan, aku malu. Padahal dia udah pakai cawat buatan sendiri, tapi malu. Nah, seperti itu. Gambaran keberdosaan. Sama dengan ketika Kain keluar, pergi, Tuhan bilang, aku memberi tanda kepadamu dan tidak ada satupun orang yang boleh membunuhmu. Karena akan kubalaskan 7 kali lipat, Tuhan bilang. Tuhan menunjukkan kasihnya kepada orang berdosa, kita lihat di sini. Meskipun dia mencari, dia masih tidak sadar. Padahal Tuhan sudah berretorika, Tuhan mengingatkannya. Dia masih pergi ke tanah Nod, dikatakan. Dia pikir dengan kemampuannya bersandar pada kekuatan dirinya, Kain bisa menyelesaikan segala dosa perbuatan jahatnya di tanah Nod. Tetapi kalau kita pelajari lagi, sampai keturunan kesekian, malahan semakin jahat manusia. Lama anaknya, turunannya si Kain, ya, memulai kawin 2 kali, membunuh 2 orang. Padahal orang cuma memukul dia bunuh. Lebih jahat daripada Kain, nenek moyangnya. Nah ini, jadi sekali lagi, bahwa memang kita sudah berdosa, manusia sudah berdosa, tidak mungkin bisa menolong dirinya sendiri dengan daun. Hanya Tuhanlah yang sudah menjadi teladan. Mulai kita lihat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menggantikannya dengan binatang. Ada pertumpahan darah di sana, ada Tuhan mau menunjukkan bahwa yang akan datang lebih sempurna daripada seekor binatang, yaitu Allah sendiri yang pengorbanannya sekali untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah lagi. Dan itu pengorbanan yang sempurna di atas kayu salib. Itu ya yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik Pak Heri, Bapak Ibu, untuk melengkapi tadi pernyataan, kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22, saya bacakan ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi bangsa Yahudi yang memegang Taurat, termasuk juga Maleaki, termasuk juga bangsa Israel hingga hari ini, kalau untuk pengampunan dosa mereka harus mempersembahkan kurban darah binatang. Itulah yang Tuhan perintahkan. Maka ini dikonfirmasi di kitab Ibrani. Baik, Yakub, saya rasa untuk sementara cukup. Nanti mungkin narasumber akan juga melengkapi, walaupun Pak Heri tadi sudah memberi contoh, memang role model itu selalu dari pimpinan gitu ya. Oke. Baik, masih adakah waktu, Mega, untuk kita masih berbagi? Oh, George, sampai jam berapa George? George yang pegang itu ya? Sorry, George. Enggak, ini saya rundown-nya udah kirim juga. Kalau yang saya lihat sampai jam 20.25, jadi masih ada sekitar 15 menit. Waduh, masih banyak waktu. Aduh, manfaatin. Ayo Bapak Ibu, saudara-saudari. Oh ya, tadi itu sekedar menambahkan tadi yang Pak Heri bilang, jangan sampai salah jangan sampai salah kira, maksudnya karena kan Lamek itu di Alkitab ada 2, yang satu bapaknya Nuh, yang Pak Heri bilang itu adalah turunan 7 dari Kain, yang orang pertama yang secara eksplisit mengambil 2 istri atau poligami. Itu. Yeah. Baik George, betul George. Ya, sampai 20.55.
Ya. Oh, sorry, sampai 25. Iya. Masih ada waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Pak Saud, izin Pak Saud. Ya, silakan. Jenny, Pak. Iya, tertulis kok Jenny ya? Iya, sengaja Pak, iseng. Oh, ini nih. Jadi kalau bahasa Yunani kan ada gendernya ya. Jadi gender female nih. Perempuannya. Silakan Jenny. Iya Pak, yang tadi sedikit bahas yang Yakub tanya itu kan kenapa, siapa yang ngajarin dan kenapa gitu ya. Jadi memang secara kalau kita baca Ulangan 15 ayat 21 ada patokan-patokan bagaimana melakukan korban bakaran gitu ya, tidak cacat, tidak timpang gitu ya. Itu jadi memang sudah ada patokannya gitu. Lalu kalau pertanyaannya siapa yang menginisiasi, maka kalau naik ke atas sedikit maka kita akan ketemu ada namanya itu Hofni dan Pineas. Hofni dan Pineas ini anak-anaknya Imam Eli gitu ya. Di mereka inilah yang dicatat kalau dari lebih dekat gitu ya, mereka inilah yang mencatat karena mereka yang memakan daging bakaran gitu ya. Daging bakarannya belum selesai mereka udah ambil duluan, lemak-lemaknya pun bahkan mereka makan, padahal nggak boleh gitu. Tapi kalau kita naik lebih ke atas lagi ada imam-imam yang lebih kita miris lagi gitu ya. Anak-anak Harun itu ditetapkan Allah menjadi imam. Anak-anak pertamanya itu namanya Abihu ya, sama satu lagi saudaranya. Tapi apa yang terjadi? Abihu dan saudaranya itu Nadab dan Abihu. Pak Bigman almarhum bilang begini, hari ini ditasbihkan, lalu mereka bikin korban bakaran, lalu Tuhan hukum mereka berdua. Sekeras itu gitu kan. Sekeras itu, dan karena kenapa? Karena pakai api yang salah, dia bilang gitu. Jadi api yang asing dan langsung dibakar sama Tuhan. Kalau kita naikin ke atas, maka kita akan ketemu siapa dalangnya, kenapa terjadi persembahan yang salah itu ya. Karena pada diri manusia ada dosa. Gitu ya. Nanti kalau baca-baca itu kan ya manusia dosa itu tidak bisa untuk tidak berbuat dosa gitu ya. Naturnya kita adalah seperti itu. Gitu ya. Lalu yang menarik adalah dari tadi kita membahas itu korban bakaran itu selalu daging begitu ya. Lalu yang menarik adalah pembukaan dalam Malyaki ini dia bikin bukan daging loh. Gitu ya. Itu yang bikin saya tadi penasaran gitu ya. Malyaki 1 ayat 7. Kamu membawa roti cemar. Bukannya kamu membawa korban bakaran gitu ya, roti cemar gitu. Bahkan kalau kita pakai Android, kita tafsir Alkitab melalui sabda, ada dari Wycliffe. Wycliffe bilang, bahkan di tafsirnya Wycliffe bilang roti itu dapat diartikan sebagai daging gitu ya. Lalu saya tipe yang belajar banyak dari Pak Bigman bilang, jangan selalu orang bilang, wah salah tafsir ini, salah terjemahan ini gitu ya. Banyak hamba Tuhan gitu, bahkan sebagian dari kita suka bilang, oh salah tafsir nih. Kesannya Allah nggak bisa jagain Alkitab bahasa Indonesia gitu ya, jadi bisa salah-salah tafsir gitu ya. Agak ngeri juga karena kalau bermain di ranah itu gitu ya. Maka pertanyaan saya tadinya adalah, roti itu ada gak sih? Kalau nggak ada, salah tulis di Malyaki 1 ayat 7 ini kah? Gitu ya. Lalu saya ketemu di Keluaran 25. Keluaran 25 ayat 30. Maka di situ jelas ada roti sajian. Ya, yang dibawa nanti bersamaan dengan korban bakaran. Ya, jadi artinya apa? Ini tidak salah tafsir dan ini tidak perlu ditafsirkan sebagai daging. Benar roti. Ya.
bener roti ada, namanya roti gitu ya. Bahkan nanti kalau kita melihat jauh ke depan, kita ngumipar ke depan, maka kita akan sampai pada kalimat akulah roti hidup gitu. Itu aja yang saya mau sampaikan, Pak Saud. Terima kasih. Baik, Jamie. Apakah ada yang menanggapi lagi? Masih ada waktu sekitar 15 menit loh. 13 ya. 13 ya. Iya, 13 sampai ya ada diskon lah 15 menit. Jadi gini Om, tadi yang menanggapi Ko Jamie, saya kebetulan tadi iseng-iseng lihat bahasa aslinya ya. Yang di Keluaran tadi kan sama bandingin yang di Maleaki ya kan, yang katanya roti kan. Kalau menurut saya pribadi, itu tuh menunjukkan kalau bahasa Indonesia menurut saya maupun bahasa Inggris itu kurang kaya, jadi kurang cukup baik untuk menerjemahkan bahasa Ibrani. Itu menurut saya gitu loh. Kebetulan saya sekarang juga lagi lihat di bahasa lain, kalau dalam kasus saya Mandarin ya, karena saya bisanya Mandarin sama Inggris, saya lagi coba bandingkan. Tapi kalau di bahasa asli kan dia pakai kata lechem, L-E-C-H-E-M ya, lechem. Jadi kata lechem ini memang banyak sekali muncul di Alkitab, puluhan lah, seratusan malah kalau saya nggak salah hitung. Itu ada yang bilang roti, ada yang bilang makanan gitu kan, ada yang bilang daging gitu loh. Nah itu memang di Alkitab sendiri pemakaiannya itu tadi, bisa roti, bisa daging, bisa makanan gitu loh. Jadi menurut saya bukan ibaratnya bukan penafsir atau apa, tapi lebih kepada bahasa yang dipakai oleh penafsir itu. Mungkin ada bahasa lain di luar Inggris, Indonesia maupun bahasa yang kita tahu, mungkin Jerman kali atau apa, yang lebih kaya. Tetapi sejauh ini saya pribadi juga belum menemukan sih yang cukup baik untuk menerjemahkan atau menginterpretasikan bahasa Ibrani. Gitu aja sih Om Saud. Baik, ya mungkin perkenankan saya ya dari pernyataan Jamie. Izin Pak Saud. Ya silakan. Izin Pak Saud. Iya. Karena kalau menurut saya roti itu nggak usah ditafsir-tafsir lagi. Keluaran 25 ayat 23 sampai 30. Perikopnya mengenai meja roti sajian, gitu kan? Lalu ayat 30-nya dengan jelas ditulis, dan haruslah engkau meletakkan roti sajian di atas meja di hadapanku. Jadi memang ada roti yang disiapkan di meja. Nah, roti ini yang oleh Maleaki nanti dibilang kamu meletakkan roti itu roti yang cemar. Begitu. Artinya bukan daging. Yang saya bilang dari tadi kan selalu bilang, oh ya ini daging. Enggak. Ada roti gitu ya. Gitu aja sih. Thank you. Ya, oke. Nyambung Pak Saud, nyambung dikit. Oke. Masih ada kelanjutan sama Pak Jimmy. Jadi tadi saya mengutip Imamat 22 ayat 22. Jadi itu silang ayatnya. Kalau kita lihat, nggak salah sih roti juga, daging juga nggak salah, karena ayat berikutnya bicara soal pengorbanan binatang, ya. Jadi ada roti juga ada binatang di situ. Maleaki, coba ada lihat ayat 8 ya kalau nggak salah. Kalau di roti kan ayat 7, ayat 8-nya soal korban. Betul Pak. Saya bacain ya. Ada daging. Betul Pak, ada roti, ada daging. Yang makanya saya tekankan. Jadi kita menekan. Jadi nggak cuma korban, ya. Jadi bisa jadi harus kita dalamin lagi. Jadi mungkin bisa jadi kita harus dalamin lagi, seperti tadi Jos kasih referensi bahwa itu bahasa aslinya itu ada yang menerjemahkan kata Ibrani itu dalam daging, ada juga dalam roti. Nah, karena memang dua-duanya barangkali saya belum mendalami. Kalau kita dalami memang dua-duanya tuh seperti ayat 7 dan 8 nih. Jadi mewakili kamu membawa roti cemar ya ke meja mesbaku, tetapi berkata dengan cara bagaimana kami mencemarkannya, dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihina. Ayat 8-nya, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan,
Tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang ditimpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah itu berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Itu yang ayat 8 itu yang tadi saya sebut, Imamat 22 ayat 22 itu referensinya ke situ. Nah, ayat 7 tadi Pak Jimmy udah tunjukkan referensinya ke Keluaran berapa tadi? 25 Pak, 25 ya. Ya, jadi ya memang harus kita dalami lagi. Bisa jadi memang dengan satu kata Ibrani Tuhan ingin menunjukkan baik roti cemar maupun binatang cacat gitu. Itu saja Pak melengkapi. Terima kasih. Baik. Apakah ada yang lain yang mau menanggapi? Tambah dong, nanya Pak Saud. Ya, silakan. Oh, Jos dulu nggak apa-apa. Sorry, nyambung tadi aja. Tadi kan saya ada bilang ya, saya lagi coba cari di Mandarin, karena kan kebetulan tuh bahasa ketiga saya. Jadi, tadi saya lihat yang dikasih Ini George putus ya, Jos. Betul nih. Nggak jelas. Mantul George, mungkin diperiksa dulu. Sinyalnya jelek, George. Nggak bisa dengar. Tapi saya belum lihat yang Pak Heri ya, Imamat. Saya belum lihat bahasa Mandarinnya. Jangan terusin ngomong, nggak jelas ngomonganmu. Coba, George, kedengeran nggak? Coba di hold. Kedengeran? Nggak. Saya pakai data, soalnya pakai data. Bentar, tunggu ya, coba. Bentar. Suaramu nggak jelas. Nih, nggak apa. Kedengeran nggak? Sorry. Ya. Iya, tadi pakai data, sekarang baru coba pakai WiFi. Tadi kan fine-fine aja, kan. Jadi begini, saya coba gali di bahasa Mandarin. Kalau terjemahannya apa? Nah, kalau di Mandarin dia lebih beda lagi. Jadi kalau yang di Maleaki itu dia bilang bukan roti, tetapi seu itu artinya makanan atau meal. Jadi lebih menyeluruh ya, makanan. Dia nggak bilang roti, dia nggak bilang daging, dia nggak bilang bla bla bla, dia bilang makanan. Itu yang di Maleaki. Kalau yang dipakai di Keluaran, dia bedakan. Keluaran bukan roti dia pakainya, diterjemahkannya kalau ke Mandarin, tapi lebih ke arah biskuit gitu loh. Nah, itu yang saya bilang, banyak bahasa itu beda sekali gitu loh dengan Indonesia, Inggris maupun dan lain-lainnya gitu ya. Ini saya juga lagi iseng-iseng aja cari nih, kenapa pakainya kata biskuit ini gitu loh. Kenapa sih gitu loh. Itu juga ada artikelnya di Google nih, saya lagi cari. Ternyata banyak juga kaum orang Chinese yang Kristen juga banyak membahas. Kenapa sih yang tadi kita tanya, kenapa sih kata lekem ini banyak banget penafsirannya, perterjemahannya, kenapa ada roti, kenapa ada daging, kenapa ada biskuit, kenapa ada makanan, udah 4 minimal kan. Ya itu kembali lagi harus digali lagi sih, itu aja sih. Itu. Oke. Ya, baik George. Yakub silakan. Saya memposisikan diri sebagai orang awam ya Pak. Ini di luar dari pembahasan kita ini. Boleh apa ya? Silakan, Yakub. Dari tadi kan membahas tentang terjemahan ini, bahasa Ibrani dan bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan bahasa sebagainya gitu. Nah, saya misalkan sebagai seorang awam baru memasuki Kristen, yang mana yang saya harus pelajari, bahasa Indonesia kah, bahasa aslinya kah, atau bahasa apa? Karena beberapa mu'alaf yang saya lihat, karena mereka kebingungan dari masalah tafsiran ini, dari masalah dari Ibrani ke Inggris terus ke Indonesia, ada yang beberapa berbeda kayak tadi juga kan, ada yang roti, ada yang daging, ada yang biskuit juga. Nah, pertanyaan saya, kita harus melihat ke bahasa aslinya Ibrani ataukah
kita harus percaya dengan ya udah bahasa Indonesia aja. Thank you, Pak. Baik, Yakub, terima kasih. Sebenarnya untuk pribadi kita harus memahami dengan bahasa yang kita harus mengerti. Bagaimana kita bisa memahami kalau nggak kita mengerti, kan? Namun ada satu wawasan yang menjadi pelengkap yang untuk kita belajar supaya kita melengkapi, ya. Jadi menambah wawasan supaya kita bijaksana. Ini mungkin ada satu kesempatan, ya. Jika diizinkan, saya ingin mungkin juga sebagai penutup karena memang udah tepat waktu. Pertanyaan Jamie tadi, ya. Jamie masih dengar ya, Jamie? Iya, Bang. Oke. Ya, tulisan saya mungkin di antara kita sudah ada yang tahu bahwa saya juga sekarang mendalami tentang kekristenan dalam wawasan Ibrani, ya. Jadi Jamie, kalau kita baca, ya, hukum Musa berkata nyawa makhluk ada dalam darahnya, yaitu di Imamat 17 ayat 11. Nah, mengenai kurban-kurban di kitab lain manapun hanya sebagai satu sebagian, ya, tapi kalau bicara tentang kurban pasti di kitab Imamat. Mari saya sampaikan, ya, tentang kurban. Kurban bakaran itu Imamat 1 ayat 1 sampai 17 itu harus dengan darah. Kurban bakaran Imamat 1 sampai 17 harus darah. Kurban sajian Imamat 2 ayat 1 sampai 16 itu tepung atau minyak, ya. Kemudian yang ketiga, kurban kedamaian atau keselamatan Imamat 3 ayat 1 sampai 17 itu harus darah. Kurban penghapusan dosa Imamat 4 ayat 1 sampai 35 itu harus darah. Kurban pelanggaran Imamat 3 ayat 1 sampai 13 itu harus darah. Namun dikecualikan orang miskin boleh memakai tepung dibakar, namun harus di atas korban darah binatang orang lain, ya. Terus yang terakhir, korban penebusan salah Imamat 8 ayat 14 sampai 19 dan Imamat 6 ayat 1 sampai 7 itu harus darah. Jadi yang Jamie sampaikan ada tepung atau ada roti itu berasal dari tepung dan minyak. Dan itu khusus untuk orang yang miskin yang tidak bisa mempersembahkan kurban binatang, dia harus bawa tapi di atas kurban orang lain yang ada darahnya. Demikianlah keterangan tentang kurban-kurban yang kebenaran saya memang mendalami itu. Nanti kita bisa sharing, ya, tambahan. Baik, karena udah waktunya, maka kita serahkan sepenuhnya kepada narasumber kita, Bapak Pendeta Netson. Waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Saud, Bapak Ibu semua, ya. Kita bersyukur malam ini kita melanjutkan kitab Maleakhi pasal yang ke-1, masih pasal pertama, ya. Luar biasa semangat, kegairahan kita, kiranya apa yang di-sharingkan, apa yang didiskusikan terus membekali kita untuk bertumbuh dalam iman, pengenalan dan cinta kasih kita kepada Tuhan, dan kiranya kita memohon Allah Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bicara pasal yang pertama ini, saya pikir bahwa masih bicara tentang penghinaan terhadap Tuhan yang dilakukan oleh para imam. Ya, kalau kita memperhatikan di dalam pasal 1 ini paling tidak 3 pertanyaan yang ditujukan kepada para imam. Pasal bagian yang pertama kita sudah bahas bagaimana atau dengan cara apa, dengan cara bagaimana kami mengasihi, engkau mengasihi kami ketika umat Israel tidak menyadari akan kasih Allah yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Mereka pertanyakan akan kasih itu. Tapi ketika masuk perikop kedua, lalu mereka bertanya, dengan cara bagaimana kami menghina namamu?
bagaimanakah kami atau bagaimanakah kita telah mencemarkan pelayanannya, kami mencemarkan pelayanan terhadap Engkau. Ini suatu pertanyaan yang sebetulnya satu hardikan yang begitu keras dari Tuhan kepada para imam yang sesungguhnya begitu bejatnya mereka. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana posisi Allah. Ya, ketika orang yang begitu kita kasihi dengan tulus, dengan luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, kalau kita kemudian oleh orang yang demikian kita disuguhkan, diberikan bunga yang sudah tidak ada artinya lagi, yang layu dan tidak punya makna apa-apa lagi. Apakah itu adalah satu simbol cinta yang baik, yang sejati, relasi yang indah, relasi yang benar? Barangkali kita akan merasa terhina oleh mungkin pacar kita, entah pasangan kita, entah orang yang dekat dengan kita. Nah, itulah gambaran yang sebetulnya ditunjukkan oleh Allah ketika para imam mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Ya, apa alasan bagi kita sebetulnya ketika kita mempersembahkan korban pada Allah? Ya, karena kita punya alasan. Mungkin ya kita pikir bahwa kita merasa kita tidak punya sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah yang berarti. Sehingga kita tidak ingin mempersembahkan kepada Allah yang berarti. Merasa tidak ada. Enggak ada yang berarti yang ada pada saya sehingga saya nggak bisa mempersembahkan kepada Allah. Atau mungkin kita akan berkata, tidak tahu. Saya tidak tahu harus mempersembahkan yang seperti apa, yang bagaimana. Karena tidak ada yang memberitahu saya. Apa iya dalam konteks para imam tidak ada yang memberitahu mereka? Justru ketika sudah zaman Ezra, Nehemia, sudah ada pembaharuan, sudah ada reformasi Taurat yang dilakukan oleh Ezra misalnya. Ya, oleh sebab itu kemudian, menganggap persembahan itu sebagai sesuatu yang dianggap beban, berat. Ya, bukan beban kesukaan, tetapi lebih kepada beban yang berat, sehingga mereka pikir bahwa menyusahkan. Allah menyusahkan kami, Allah menyusahkan kita. Atau kemudian kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang terakhir, ya, mereka yang sudah bernazar untuk mempersembahkan korban hewan yang bagus, ayat yang ke-14, tetapi menggantinya dengan yang tidak bagus, merasa rugi. Barangkali kita akan merasa rugi untuk berkorban bagi Tuhan. Rugi untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Karena itu ya, kejahatan para imam dalam bagian ini menghina nama Tuhan. Dengan cara apa kami menghina nama Tuhan? Tadi sudah dipaparkan banyak oleh teman-teman, saya tidak akan membahas lagi. Membawa roti cemar ke atas mezbah Tuhan. Tadi juga sudah dibahas banyak hal dari berbagai referensi. Kitab Imamat mencatat berbagai korban itu, apapun jenis korban yang dipersembahkan kepada Allah, yang jelas kualitasnya tidak boleh cemar. Kualitasnya harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Menajiskan meja Tuhan. Dan tentu menganggap susah mempersembahkan persembahan bagi Allah. Itulah sebetulnya kejahatan-kejahatan yang dipaparkan di dalam bagian ini. Ayat-ayatnya sangat banyak tadi disampaikan oleh teman-teman. Karena itu hormat dan takut akan Allah yang seperti apa yang sebetulnya Tuhan kecam dari mereka. Tuhan berkata kepada Israel, kepada para imam, bukankah aku Bapa? Kalau aku Bapa, di mana hormat dan takutmu itu? Relasi. Ya, ada relasi yang sebetulnya bagaimana? Allah yang adalah Bapa mereka. Tetapi mereka tidak memberikan hormat yang luar biasa kepada Allah. Berarti ada relasi yang rusak. Ada relasi yang hancur. Tuan yang dipakai di sana secara hierarki antara tuan dengan hamba, antara tuan dengan budak. Tuan sebagai pemelihara daripada budak, sebagai hamba. Maka di mana hormatmu sebagai hamba kepada Tuhan yang memberikan kehidupan? Di mana hormatmu kepada Tuhan yang adalah Tuhanmu yang bertanggung jawab atas hidupmu? Dan tentu raja otoritas. Kalau aku raja dan engkau adalah rakyatku, umatku, di manakah hormatmu sebagai rakyat? Tetapi engkau tidak mengindahkan semuanya ini. Betapa relasi, hierarki, dan otoritas ini ya, betul-betul tidak diperlihatkan oleh para imam di sana. Padahal mereka sebagai wakil umat di hadapan Allah. Karena itu begitu rusaknya hubungan umat Tuhan
imam dalam konteks ini dengan Tuhan. Tiada hormat dan takut akan Allah. Yes. Kenapa? Allah menginginkan kasih. Allah mengasihi mereka. Allah sudah memberikan covenant, perjanjian yang tadi sudah sebetulnya banyak sekali bahas ayat itu, bagian dari covenant yang Tuhan berikan melalui leluhur mereka. Ya, Allah sebagai raja, pembuat janji dan bahkan pemelihara kehidupan mereka, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memelihara mereka, Allah yang memelihara perjanjian dengan mereka, tetapi Allah itu yang tidak dihormati mereka. Allah adalah Bapa bagi Israel dan menghendaki penyembahan yang kudus, yang tulus, yang benar dari Tuhan. Ini aturan-aturan tadi saya nggak bahas lagi karena sudah banyak tadi disampaikan teman-teman. Janji Tuhan menarik bahwa Dia akan dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Ketika umat Israel sudah pulang dari pembuangan di Babel, zaman Ezra Nehemia, kemudian bagaimana mereka menikmati kebaikan Tuhan. Dan mereka tentu menganggap bahwa bangsa di luar mereka adalah bangsa yang tidak akan masuk ke dalam satu perjanjian Tuhan. Karena itu ketika mereka tidak memuliakan Allah, maka jangan lupa Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah adalah Allah bagi bukan saja bagi Israel tapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Karena nanti pergerakannya sampai ke perjanjian baru gitu ya, dan bahkan sampai ke sekarang. Namaku akan menjadi besar dan ditakuti di antara bangsa-bangsa lain sampai zaman Yesus ketika orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mengatakan kami keturunan Abraham, maka Yesus mengatakan jika engkau anak Abraham, harusnya engkau taat dan dengar apa yang aku ajarkan, kata Yesus pada mereka. Bukankah Allah sanggup menjadikan batu-batu ini, anak-anak Abraham dari batu-batu ini, jika engkau menutup mereka, menghambat mereka untuk menyembah kepadaku. Itu Yesus katakan. Di setiap tempat korban akan dipersembahkan juga bagi nama Tuhan di tempat-tempat di mana Ia perkenankan. Bukan hanya bagi bangsa Israel. Karena itu Kristus korban yang sejati bagi orang percaya di segala abad dan di segala tempat. Janji yang mulia bahwa penyembahan yang benar kepada Tuhan akan meluas ke seluruh bumi. Beritakanlah Injil. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Beritakanlah, ajarkanlah. Sampaikan Injil ke seluruh bumi. Saya pikir bahwa tanggung jawab orang Israel sebagai umat pilihan pun mereka harus menjadi saksi Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Demikian juga dengan kehidupan kita. Nah, ini salah satunya. Yesaya yang menubuatkan tentang bagaimana nama Tuhan akan dimasyurkan di antara bangsa. Tentu masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Saya nggak akan membahas bagian itu. Karena itu bagaimana respon Allah terhadap sikap umat yang begitu menyakitkan hati Tuhan. Yang begitu menghina nama Tuhan. Dengan korban dan ibadah yang palsu mereka. Jelas Allah tidak berkenan. Adakah aku berkenan kepada? Tidak. Ditolak oleh Allah. Allah tidak menerima korban yang dipersembahkan, yang bercacat celah, yang tidak memenuhi standar Allah, yang kemudian tidak memenuhi ketentuan hukum yang Allah sudah berikan melalui Musa kepada umat Tuhan. Allah menolak. Allah kemudian bahkan bukan hanya sekedar molor di dalam ayat yang ke-14, maka dikatakan terkutuklah mereka yang mempersembahkan korban yang demikian. Enggak main-main. Ini sesuatu yang sebetulnya maka penghakiman Allah sekaligus juga untuk menyatakan cinta kasih Allah yang memelihara perjanjiannya dengan umatnya. Kenapa mereka dikutuk? Mereka dianggap menipu Allah. Walaupun Allah memang tidak bisa ditipu oleh manusia. Tetapi ketika mereka berusaha dalam tanda kutip untuk mengelabui Allah, dengan berbagai korban kriteria yang cacat celah, yang dirampas dan sebagainya itu ya. Mereka pikir bahwa mereka bisa menipu Tuhan dengan cara itu. Itu tindakan munafik manusia, para imam. Yang tentunya penting untuk dipikirkan. Karena itu apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan juga di kekinian. Ya, sehingga apa yang kita persembahkan, apa yang kita lakukan betul-betul menyukakan hati Tuhan. Jelas,
Lakukan segala sesuatu atas dasar dan hormat kita kepada Allah. Segala sesuatu yang dilakukan atas dasar hormat kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa kalau itu dasarnya, maka itu akan menyukakan hati Allah. Karena itu waktu Paulus bicara kepada jemaat di Roma untuk mendorong, mengingatkan mereka supaya mereka mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan, dasarnya apa? Kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Ya, ini saya pikir bahwa memang mengingatkan kepada kita supaya kita juga betapa seriusnya kita ya diingatkan oleh Tuhan tadi juga bagaimana kita siapapun kita, baik kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, penginjil, ya para penatua dan bahkan para jemaat siapapun sebagai umat Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah bahwa kira-kira itu atas dasar hormat kita kepada Allah atau bukan. Kalau sekiranya betul atas dasar hormat, takut kita kepada Tuhan, maka kita percaya, kita yakin, itu akan menyukakan hati Tuhan. Bukan seberapa besar jumlah yang kita bisa lakukan, persembahkan, tetapi berapa yang bisa kita lakukan dengan yang terbaik. Dasarnya apa? Penting. Nah, hanya itu saya pikir bahwa yang kedua, lakukan segala sesuatu ya karena rasa takut akan Allah, rasa hormat akan Allah, rasa takut akan Allah harus menjadi dasar bagi orang percaya untuk melakukan apapun yang ingin mereka lakukan. Bukan hanya bicara soal mempersembahkan sesuatu dalam konteks dalam gereja dan sebagainya, tapi dalam konteks kehidupan keseharian kita. Secara kalau bahasanya almarhum Pak Bigman ya, all your activity, seluruh kehidupan kita. Karena itu ketika Paulus bicara dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan, perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur kepada Dia, oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Wah, ini dasar yang saya pikir sangat-sangat penting. Dasarnya apa? Iman. Kalau tadi kembali kepada apa yang didiskusikan oleh teman-teman, oleh Bapak Ibu tentang bagaimana persembahan Kain dan Habel. Jelas kalau kita membaca Ibrani juga jelas dikonfirmasi di sana. Bagaimana Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 untuk mengingatkan karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang terbaik. Sekiranya kita orang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, harusnya kita melakukan sesuatu yang benar untuk Tuhan. Sekiranya para imam di dalam zaman Maleakhi adalah betul-betul imam yang beriman sungguh kepada Allah dengan iman yang tulus, yang benar, yang murni, maka mereka tidak akan main-main dengan Tuhan. Seperti Abraham dengan imannya yang sejati mempersembahkan Ishak ketika Allah mencobai Abraham. Persembahkanlah Ishak anakmu yang engkau kasihi. Ya. Maka apapun yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Dengan demikian, maka kita perlu waspada, perlu mawas diri. Firman ini mengingatkan kita, menegur kita. Semua agama telah menjadi formalitas dalam konteks keimaman pada waktu itu. Kalaupun mereka beragama formalitas. Memang mereka tidak mengganti agama mereka waktu mereka pulang dari pembuangan. Tetapi bagian hal-hal yang tertentu yang sebetulnya ketika mereka pulang dari pembuangan itu masih melekat pada mereka seperti apa pola penyembahan Babel dan sebagainya. Itu juga bagian dari catatan sejarah yang sebetulnya sedikit banyak mempengaruhi kehidupan umat Israel. Mereka pergi ke bait suci ya. Tapi pergi ke bait suci tidak lain dan tidak bukan hanya sebatas yang menjadi tradisi. Barangkali itu juga menjadi jebakan bagi kehidupan kekristenan. Kita pergi ke gereja mungkin ya, tadi yang disinggung sudah diangkat juga teman-teman ya. Mungkin ke gereja karena ya memang saya Kristen. Tapi tidak pernah menemukan nilai-nilai spiritual di sana. Pertumbuhan iman di sana. Tradisi minus spiritual betapa berbahaya. Ritual tanpa realita bukan lagi prioritas. Ritual untuk mereka mempersembahkan korban
apapun bentuk korban di situ misalnya. Tapi tidak lagi melihat suatu prioritas, korban itu sebagai prioritas yang memang Allah tuntut dari mereka untuk persembahkan. Wow, udahlah abal-abal mereka melakukan tugas saya hanya untuk hidup para imam. Ya udahlah, yang penting dapat setoran, dapat gaji, dapat apa, udah lakukan. Sehingga apa? Mereka tidak mempersembahkan yang terbaik, tapi hanya untuk apa? Hanya untuk sedang melanjutkan hidup mereka. Sampai kepada zaman Yesus ya. Bagaimana imam-imam dikecam, kenapa? Mereka hanya sekedar untuk apa? Melanjutkan hidup, ada transaksi di sana, di dalam suatu pelayanan. Karena tidak heran kenapa Yesus juga disalibkan misalnya ya. Lalu mengabaikan kebenaran. Dari semuanya itu tentu kebenaran betul-betul diabaikan. Firman betul-betul diabaikan. Apa resiko, konsekuensi bila orang percaya tidak sungguh-sungguh melakukan sesuatu dengan dasar takut akan Allah, hormat akan Tuhan di sana? Tidak menjadi berkat. Tidak menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi hina, justru menjadi celah. Oh, itukah kehidupan orang Kristen? Oh, mereka suka-suka, mereka ya nggak tanggung jawab dan sebagainya. Orang lain akan apa? Akan menghina Tuhan dalam konteks relasi dengan Tuhan, akan menghina Tuhan, tapi juga mereka di mata sesamanya barangkali akan terhina. Coba kalau orang Kristen di kantor, di mana kelihatan ubedal misalnya ya. Orang lain tentu tidak lagi kagum pada Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Tidak mempertanyakan, tidak ada lagi hasrat mereka. Mau melihat, mau berjumpa dengan seperti apa sih Tuhan yang hidup dalam kehidupanmu, sehingga hidupmu, misalnya sebagai orang Kristen, luar biasa aku lihat. Karena itu, biarlah kita diingatkan ya oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita boleh diskusikan. Penggalian sudah sangat dalam, saya pikir tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Tadi juga yang dipertanyakan Yakub, dari mana, kenapa, siapa yang mewariskan, itu semua sudah disampaikan, dasar-dasarnya dan juga kronologis ke atas. Karena itu ya, sebagai orang percaya, pertanyaan, perenungan bagi kita yang saat ini misalnya, berkaitan dengan perikop pasal 1 ayat 6 sampai 14. Bagaimana kualitas hidup kita yang kita persembahkan sebagai korban kepada Allah dalam seluruh kehidupan kita. Hidup yang sudah ditebus oleh Kristus. Seperti apa kita mempersembahkan hidup kita sebagai korban itu. Di keseharian kita, di pendidikan kita, perkuliahan, pekerjaan, pelayanan, keluarga, apapun deh. Yuk, mari kita mohon tuntunan Allah Roh Kudus supaya kita juga menjadi pelaku firman yang sungguh. Terima kasih Pak Saud. Tuhan menolong, Tuhan berkati. Baik, Pak Pendeta Netsen yang telah memaparkan firman Tuhan, memberi kita satu pencerahan yang utuh. Ya, memang kata kuncinya tadi yang saya bisa tangkap sebagian adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Terima kasih. PA kita kelihatannya sudah mau menuju ke akhir, dan Bapak Ibu terima kasih untuk semua keterlibatan, partisipasinya. Jika terjadi argumentasi, pendapat silang, itu bukan untuk saling mengkritik, namun untuk membangun. Saya tetap semangat dengan satu filosofi, sebenarnya satu teologi yang biasa Pak Pendeta Galen juga sudah dengar tuh ya. Amsal 27 ayat 17 ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kita belajar di sini. Haleluya. Untuk firman Tuhan. Afruta. Haleluya. Afruta. Afruta omituta.